Hai, balik lagi di Fintalk bareng aku Vinanda. Udah tahu kabar terbaru belum sih kalau misalkan tuh pemerintah akan melakukan redenominasi rupiah? Susah banget tuh judulnya. Apa sih Kak redenominasi rupiah itu? Ya, sini aku kasih tahu. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Redenominasi. Jadi itu adalah proses untuk menyederhanakan mata uang kita dengan menghilangkan angka 0 di belakangnya tapi tanpa mengubah nilainya. Hah? Angka 0-nya dihilangin Kak. Terus kalau misalkan kita punya uang 20 juta jadi tinggal 20.000 dong. Tenang, gak akan hilang kok nilainya. Cuma angka 0-nya doang. Misalnya gini, kalau misalkan kalian punya uang 2 juta bisa buat beli handphone. Setelah redenominasi itu kan jadi tinggal 2.000 aja tuh. Nah, kalau misalkan udah ada redenominasi, maaf ya belibet. Nah, itu tuh tetap aja kalian bisa beli handphone dengan harga Rp2.000 karena yang berkurang itu cuma angka 0-nya, bukan nilainya. Jadi redenominasi rupiah ini juga punya manfaat baik loh. Misalkan nih, kalau misalkan terjadi redenominasi ini, kita tuh bisa menyederhanakan dalam penghitungan laporan keuangan atau misalkan perhitungan akuntansi. Jadi kalau misalkan nanti nulis laporan keuangan, angka 0-nya tuh jadi berkurang gitu kan. Kan kalau sekarang selama ini banyak banget kan angka 0-nya, udah banyak bukan duit kita lagi. Pusing nggak tuh? Terus selanjutnya, kalau misalkan ada redenominasi ini, tingkat kepercayaan akan mata uang rupiah kita juga lebih berkelas, lebih naik gitu. Hah, kok bisa Kak? Gimana caranya? Gini, kalau misalkan kita ngelihat nih ya, posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, 1 USD misalnya 14.500. Setelah redenominasi kan jadi 14,5 rupiah tuh. Nah, otomatis karena berkurang, kita tuh jadi lebih, rupiah tuh lebih bergengsi gitu lah. Karena selama ini cuma Indonesia sama Vietnam yang punya kurs digit angka 0 di belakang komanya itu lumayan banyak gitu. Jadi kita lebih, naik kelas dikit lah ya rupiahnya. Tunggu, ada tapinya nih. Bukan cuma berdampak baik, tapi bisa juga loh jadi ancaman untuk perekonomian Indonesia. Misalkan, kalau redenominasi ini nggak sukses atau nggak berhasil, itu bisa terjadi ancaman inflasi dalam skala yang besar. Kalau misalkan kita uangnya nggak merata penyebarannya, terus redenominasi ini nggak tersosialisasikan dengan baik, bisa jadi harga-harga ini pada naik, terus jadinya nggak stabil deh. Terus selanjutnya, bisa jadi juga akan ada pembulatan ke atas. Jadi misalkan nih, pembulatan ke atas ini contohnya, misalkan aku mau beli beras 1 kg, harganya 11.900. Setelah redenominasi kan pasti akan terpangkas tuh jadi 11,9. Yang dikhawatirkan nanti itu bisa jadi ada pembulatan ke atas, harganya malah jadi Rp12. Nah kan kalau kayak gitu otomatis karena nggak stabil, uang recehannya tuh istilahnya nggak menyeluruh gitu, nggak tersebar, nggak ada uang kembalian. Akhirnya harga-harganya malah jadi semakin naik deh. Gimana? Kamu setuju nggak kalau Indonesia melakukan redenominasi rupiah? Kira-kira Indonesia udah siap belum sih buat melakukan itu? Nah, tulis jawaban kamu di bawah ya. Kalau udah tulis komentar, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya dapat update terus dari kita setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton dan see you!